Alhamdulillahilladzi amarna bid-da'wah ila sabilihi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fa innahu ahaqqu bil hamdi was sana' wa la a'budu illa iyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tudkhiluna qailaha fi rahmatillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibun nubuwati war risalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu inna hadha taqwa wajib 'ala Allah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marikah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Al-Amin ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Mendirikan solat Jum'ah. Tanpa taufiknya tidak mungkin hati kita tergerak untuk melaksanakan perintahnya. Salatullah wassalamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari gelapnya kebodohan menuju cahaya iman yang terang benderang, juga kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejak-jejaknya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di mimbar ini saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sungguh aneh jika ada orang yang mengaku bahwa dirinya bertakwa kepada Allah tapi tidak melaksanakan perintahnya dan suka melanggar larangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bijaksana dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Manusia tidak boleh egois, manusia tidak boleh individualis. Ketika dia mengetahui kebenaran, maka dia diwajibkan menyampaikan kebenaran tersebut kepada orang lain. Dan menyampaikan kebenaran ini adalah dakwah, seruan, dan ini adalah titah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyampaikan perintah Allah dan larangannya adalah dakwah, dan dakwah adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai umat Islam tanpa terkecuali, tanpa dibatasi oleh golongan, tanpa dibatasi oleh usia, tanpa dibatasi oleh pendidikan, bahkan tanpa dibatasi oleh jabatan. Pengertian dakwah secara etimologi, dakwatun itu adalah seruan, ajakan. Yang ada di dalam masyarakat adalah seorang menjadi penceramah, menjadi orator, narasumber yang mampu menyampaikan dan pegang mic di pengajian, maka kemudian yang mendapatkan predikat dai atau orang yang berdakwah adalah para penceramah.
Pengertian seperti itu tidak salah, tetapi tidak sepenuhnya benar. Dai yang sebenarnya adalah mereka yang menyerukan kepada jalan Allah atau mereka yang berdakwah. Dan berdakwah adalah tugas umat Islam pada umumnya. Seorang petani bisa berdakwah dengan taninya. Seorang pedagang bisa berdakwah dengan dagangnya. Seorang guru bisa berdakwah dengan gurunya. Seorang tukang becak bisa berdakwah dengan becaknya. Sopir taksi, tukang sapu, bahkan seorang pegawai negeri sipil pun mampu mengemban amanah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu apabila kita memahami pengertian dakwah sebagaimana adanya, bukan hanya ceramah di mimbar, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa cara berdakwah yang bisa dilakukan oleh seseorang. Pertama, dakwah dengan ucapan atau bil lisan. Dakwah dengan lisan atau dengan ucapan ini bisa dilakukan dengan mengisi pengajian, bisa dilakukan dengan berdialog, sharing, diskusi. Seseorang yang mengajak rekan kerjanya untuk sholat berjamaah, seorang yang mengajak tetangganya untuk sholat berjumaat, berarti dia telah berdakwah. Seseorang yang mengajak temannya untuk ke masjid, maka endingnya, sejatinya dia sudah berdakwah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedua, dakwah dengan tulisan atau dakwah bil qalam. Dakwah dengan tulisan ini bisa dilakukan oleh para penulis atau jurnalis, bisa menulis artikel, bisa menulis prosa, bisa menulis buku, bisa menulis kitab. Mohon doanya. Alhamdulillah saya menulis buku atau kitab full Arabik, yaitu Tadbirul Haya fi Fikrati Profesor Dr. Ali Jum'ah, yang alhamdulillah sudah mendapatkan tulisan kata sambutan dari Syekh Ali Murtado dari Universitas Al-Azhar Mesir kemarin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang ketiga, dengan tingkah laku atau dakwah bilhal. Dakwah dengan tingkah laku adalah berbuat sebaik-baiknya atau memberi teladan yang baik agar orang lain tertarik kepada Islam. Itulah garis besar cara-cara kita dalam berdakwah. Kenapa Amerika sekarang, Jerman dan negara-negara Eropa sekarang lagi pesat Islamnya? Mereka itu tidak mengandalkan mimbar-mimbar atau pengajian, tetapi umat Islam memberikan role model, memberikan uswah hasanah, memberikan perilaku bahwa mereka adalah Muslim, pribadi-pribadi yang unggul, sehingga banyak rekan sejawatnya terpikat masuk Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Adapun cara berdakwah sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 di atas, yaitu pertama dengan bijaksana, kedua tutur kata yang baik, dan jika harus ada perdebatan, diskusi, maka kita harus berdebat dengan yang lebih baik daripada lawan debat. Karena tidak sedikit di media sosial terjadi debat kusir, tidak ketemu ujung simpulnya. Sebaiknya itu dihindari. Kalau misalkan ada diskusi ilmiah, harus jelas referensi, literasinya, marojik kitabnya, sehingga jelas acuannya, fokus pembahasannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para ulama menjelaskan bahwa dakwah dengan hikmah atau bijaksana adalah dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan tutur kata yang baik
adalah tutur kata yang lembut, yang tidak menyakitkan, akan tetapi mampu merangkul, bukan memukul. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan jika terjadi diskusi, harus dengan diskusi yang baik. Akan tetapi sayang, kadangkala ada orang yang berdakwah dengan cara yang kurang sopan. Kata-katanya sering menyinggung hati dan perasaan orang lain, dan berdebat dengan caci maki. Padahal semua itu bukan hanya menentang sunnah Rasulullah SAW, tetapi juga menantang Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari kita renungkan sabda Rasulullah SAW. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misla ujuri man bihi dzalika min ujurihim syai'a. Wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min ajri asamin min man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a. Yang artinya adalah barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tidak mengurangi pahala sedikit pun dari orang yang mengajak mengikutinya itu. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak berkurang sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mantunya, denganmu Allah memberikan petunjuk satu orang itu lebih baik bagimu daripada unta berwarna merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para rasul dahulu, para utusan terdahulu dalam dakwah yang diharapkan hanyalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat pun berbuat demikian. Tidak ada di antara nabi dan sahabatnya memungut biaya. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 109. Jadi yang diharapkan para dai tidak lain adalah pahala dari Allah, bukan kesenangan duniawi. Apalagi pakai label, pakai tarif sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita menjadi penerus para anbiya wal mursalin, yaitu mengembangkan dakwah Islam yang berasal dari latar belakang apapun kita, baik siswa, mahasiswa, guru, dosen, ilmuwan, bahkan profesor sekalipun. Berdakwah tidak harus dengan berbicara di atas mimbar. Berdakwah tidak harus pegang mic. Berdakwah tidak harus berkhutbah di hari Jumat seperti saya kali ini. Tetapi mengajak orang lain untuk melaksanakan perintah Allah adalah sejatinya berdakwah yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala. Memberi contoh orang lain juga merupakan dakwah. Dan dakwah yang kita lakukan harus tulus, bukan karena kita ingin mendapatkan materi, apalagi modus. Bukan itu yang mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Cukuplah kedudukan di hadapan Allah yang kita kejar. Mungkin ini merupakan renungan bagi saya sebagai pemberi materi atau sebagai pendakwah. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi kita semuanya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala